Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di podcast Memuda Raja, Insan Berkemajuan dan Berakhlak Mulia. Nah, pada hari ini kita memasuki episode yang ke-24 bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Ini narasumber kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan mereka, saya akan sampaikan dulu untuk sahabat podcast yang nantinya ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, bisa untuk mendaftarkan dirinya di ITBM Bali, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah. Nah, untuk info lebih lanjut nanti bisa di searching informasinya di website serta media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, bagaimana kabar sahabat podcast? Siap untuk mendengarkan ulasan dari mereka mengenai musran ini. Nah, kita sapa dulu ya. Hai Salsa, Nana. Hai Bu Bunga. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, terlihat ya walaupun sempat beberapa hari ke belakang agak drop ya karena kecapean sepertinya ya. Nah, sekarang kita temanya ini kita akan ya berbicara seperti air mengalir saja ya. Kita berbincang-bincang, biasanya kan kita bincang-bincangnya ya di belakang layar lah ya. Sekarang di depan layar gitu ya. Nah, Ibu mau nanya sedikit ini mengenai musrannya. Nah, Salsa ini ketua PRIPM ya, sekaligus juga ketua Panli. Nah, kalau Nana selaku Ketua Panitia Musran 3. Oke. Nah, yang pertama pertanyaannya Ibu mau ke Salsa dulu ya, ke Salsa. Nah, apa peran Salsa sebagai ketua IPM ini dalam mensukseskan musran yang ketiga ini? Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bu Bunga. Jadi saya sendiri selaku Ketua Umum PRIPM sekaligus juga menjadi Ketua Panlihran atau Panitia Pemilihan di dalam musran. Itu saya memiliki peran yang cukup penting sebenarnya di dalam pemilihan atau di kegiatan musyawarah ranting ini. Jadi saya itu punya, seperti dengan namanya, saya punya wewenang untuk mengambil tugas sebagai panitia pemilihan. Jadi saya memilih teman-teman atau menyeleksi teman-teman untuk naik ke jenjang atau menjadi pimpinannya lah, seperti itu Bu Bunga. Oke, wah luar biasa. Ya. Lalu kalau sebagai ketua Panli ini apa saja nih peranan Salsa di dalamnya? Nah, kalau sebagai ketua Panlihnya sendiri di sini saya sebagai ketua gitu ya. Jadi saya menghandle teman-teman di bawah saya yaitu sekretaris dan anggota tim Panlih lainnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang seperti misalkan pengiriman surat-surat kepada wali kelas untuk agar mendapatkan calon dari kelas gitulah Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya menghandle teman-teman untuk memilih calon-calon sebagai yang akan naik ke tim formatur atau calon-calon formatur nantinya gitu. Jadi di sini juga saya memiliki wewenang untuk menyeleksi teman-teman yang akan dipilih menjadi calon seperti itu. Jadi ya itu deh, pokoknya saya menjadi panitia pemilihan yang memilih teman-teman gitu, yang memilah teman-teman untuk naik ke jenjang pimpinan ranting nantinya gitu. Oke. Nah, ada kriteria khusus tidak? Tadi katanya dipilih dan dipilah. Nah, kriteria khusus untuk bisa menjadi ketua rantingnya tadi seperti apa? Oke, dari sesuai dengan di buku materi ya Bu ya, ada kriteria ketua umumnya gitu. Dan itu kami sendiri dari tim Panli yang merancang gitu. Jadi kami sendiri punya kriteria untuk ketua. Yang pertama terlihat bahwa dia memiliki jiwa pemimpin. Yang pertama itu dulu Bu. Terus yang kedua kita lihat nilai keislamannya, bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan baca Al-Qur'annya, dan
itulah pokoknya untuk yang kedua ini tentang agamanya dulu gitu. Terus yang ketiga, terus bagaimana cara dia merangkul teman-temannya seperti itu. Itulah kriteria-kriteria yang kita lihat lah gitu, Bu. Oke, Iya. jadi ada kriteria-kriteria khusus, harus ada jiwa leadershipnya, Iya, iya. lalu dilihat dari agamanya Iya, juga, gitu ya. bagaimana Terus kesehariannya, ya. kesehariannya, sikapnya, begitu ya. Nah, cara pemilihannya tadi menggunakan sistem seperti apa, bisa dijelaskan? Menggunakan sistem formatur ini, Bu. Oke. Nanti itu bukan misalkan ya, sudah Iya. pasti gitu, sudah pasti bahwa yang pendaftarnya itu sebanyak 11 orang dan 11 orang itu akan kami jadikan sebagai calon formatur tetap. Oke. Gitu. Sebelum itu diseleksi dulu, Bu, diseleksi dulu yang mana yang pantas untuk jadi calon formatur tetap. Setelah 11 orang ini yang kita pilih, 11 orang selanjutnya dibawa ke musran dulu untuk disetujui nama-namanya. Setelah itu baru dilaksanakan pemilihan. Dan sistem pemilihannya itu memilih nggak satu orang lagi milihnya, nggak kayak caketum, tapi kita milihnya 9 orang gitu, Bu. Iya. 9 orang dipilih dari 11 calon formatur, dipilihlah 9 calon tetapnya untuk yang memilih lah gitu. Untuk dari perwakilan pemilihan itu ya dipilihnya 9 orang gitu. Nanti di 9 orang ini mereka akan melakukan musyawarah untuk menentukan siapa ketua tim formatur dan sekretaris tim formaturnya. Setelah itu mereka melakukan musyawarah tersendiri tanpa diketahui oleh kami sebagai panitia-panitia di luar. Maka mereka akan memutuskan siapa ketua umum, sekretaris umum dan juga bendahara umumnya, begitu, Bu Bunga. Oke, wah, bagus ya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Amin. pemilihannya. Ya. Nah, kita beralih ke Nana ini selaku ketua musran yang ketiga ini, persiapannya sudah sejauh apa, Nak? Untuk persiapan kepanitiaan kita sudah sampai 90%. Alhamdulillah sudah sampai 90%. Seperti surat menyurat itu sudah alhamdulillah sudah selesai. Mengkonsep ruangan-ruangan yang akan kita pakai dan juga menentukan tema tema kita itu ada berawal dari kemampuan menjadi sebuah identitas. Dan juga kita sudah menyusun susunan acara-acara atau agenda-agenda yang akan kita lakukan pada musyawarah 3 kali ini. Oke, berarti mungkin kalau di rating dari 10 sampai 100 persiapannya udah berapa persen tuh? 80? Ya hampir 85%. Oh, 85%. Oke. Nah, itu akan diadakan di pekan ini ya, di tanggal 4 dan 5 Maret 2023. Bisa Nana jelaskan teknis acaranya dari tanggal 4 hingga 5 Maret? Oke. Teknis pelaksanaannya pada hari pertama, hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Ya. Itu kita akan melaksanakan pembukaan musyran terlebih dahulu di pagi hari jam 8. Untuk pembukaannya itu seperti biasa akan dihadiri oleh pertama ada Ketua Majelis Dikdasmen Ayahanda Dodi Irianto. Yang kedua ada Ibunda Frida selaku pembina SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Dan paling utama itu ada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja Ayahanda Edi Suprianto. Dan yang kita undang itu ada pimpinan cabang pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Buleleng. Habis itu dan ada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Buleleng, dan juga ada ketua umum pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Oke. Itu yang akan nanti diundang di pembukaan di tanggal 4. Nah, setelah pembukaan kegiatan selanjutnya seperti apa? Kita akan melaksanakan sidang pleno. Oke. Dan
Saya membahas akan membahas sidang-sidang agenda-agenda pemilihan, dan insya Allah mungkin sampai jam 5. Oke, dari pembukaan itu ya pembukaan jam 8 ya. Setelah pembukaan nanti sidang Akan plenonya dilanjutkan yang akan dilakukan insya Allah sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Oke, nah itu di tanggal 4. Kalau di tanggal 5-nya seperti apa teknisnya, Nah? Di tanggal 5 Minggu di tanggal 5 Minggu, Mak. bulan Maret ya. Hari Minggu, ya. Minggu 5 Maret 2023 kita akan melanjutkan sidang pleno di hari sebelumnya. Itu insya Allah kita akan selesai di jam 12. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil dari sidang atau hasil pemilihan sidang, kita akan melaksanakan penutupan. Kita akan melaksanakan penutupan. Oke, itu yang di hari ini sahabat podcast kita membahas di tanggal 4 dan 5 karena saya juga antusias ya. Nah, berarti di tanggal 5 itu dimulai dari jam 8 pagi, lanjutan dari yang tanggal 4 ya. Iya, Bu. Jam 8 pagi sampai jam 12 insya Allah, kalau plus sama penutupan ya, ha-ha. sekalian Dan penutupan. juga saya tambahin sedikit ya Bu ya. Di hari kedua itu insya Allah kita akan melaksanakan pemilihan. Itu adalah Iya. pemilihan calon formaturnya, dan insya Allah di hari kedua sekaligus menentukan siapa ketua umum, sekretaris umum, dan juga bendahara umumnya, begitu Bu. Oke, Ya. berarti itu sudah ada hasil finalnya Ya. ya dari ketua, bendahara, sekretaris, begitu. Nah, sejauh ini apakah ada kesulitan Nana untuk melaksanakan atau mempersiapkan musran yang ketiga ini? Nih baru kali pertama menjadi ketua pelaksana. Ya. Oke, apa kesulitannya ada atau enggak Bu, have fun aja sih gitu? Ya, yang kita ketahui di dalam sebuah kepanitiaan itu pasti ada kesulitannya gitu. Yang pertama, kesulitan pertama itu dari antusiasme teman-teman, sama tidak adanya kesadaran atau inisiatif teman-teman panitia. Itu harus saya yang kayak mengingatkan terus menerus untuk semua panitianya. Mereka juga menunda-nunda pekerjaan mereka gitu, Ibu. Kadang juga saya sudah membantu mereka gitu. Oke, itu kesulitan yang dihadapi memang ya kalau kita bekerja tim. Ada yang tipenya ada yang tipenya males, ada yang tipenya harus disuruh dulu, diingetin, digembleng dulu baru mau. Terus ada yang tidak menutup kemungkinan juga ada yang benar-benar memiliki kesadaran walau tidak banyak. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, sahabat podcast juga ya. Kita kalau namanya bekerja tim itu ibaratnya itu anggota tubuh. Kalau anggota tubuh kan tidak bisa bekerja hanya satu-satu saja ya, tapi harus bekerja karena masing-masing jabatan itu, misalnya ketua udah ada job desk-nya masing-masing tuh, udah ada tanggung jawabnya. Jadi ketika kita menerima sebuah amanah, kita harus bisa menjalankan amanah tersebut. Jangan tunggu disuruh dulu, jangan tunggu dipaksa dulu begitu. Jadi harus muncul itu secara naluri saja, idealnya seperti itu, walaupun di lapangan mungkin banyak. Nah, ini pesan ibu nih khususnya untuk anak-anak ibu ya. Intinya apapun pekerjaannya, kalau itu sudah menjadi tanggung jawab kita, kerjakan. Dan jangan suka menunda-nunda, karena hal kecil kalau kita tunda-tunda itu akan terasa berat dan kita akan merasa itu menumpuk dan kita tidak akan bisa maksimal mengerjakannya karena dipepet oleh waktu. Jadi untuk kesulitan Nana itu kesulitan yang dirasakan oleh semua ketua gitu ya, tapi insya Allah semoga nanti bisa
satu tim dengan teman-teman yang memang bisa saling support satu sama lain begitu ya, agar capek kan tugas kelompok atau pekerjaan yang harusnya dikerjakan per tim hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang saja begitu. Oke, tapi Ibu sangat apresiasi nih Nana, luar biasa sekali usahanya, pengorbanannya Bener, begitu Bu. ya. Insya Allah apa yang kita lakukan itu hal-hal baik yang kita lakukan, insya Allah itu nanti tidak akan sia-sia, akan ada manfaatnya walaupun kita tidak merasakan sekarang, nanti atau kemudian pasti kita akan ngerasa untung dulu aku seperti ini ya. Pasti itu akan berbeda loh, orang yang bergerak sama orang yang tidak bergerak, orang yang hanya jalan di tempat sama orang yang berjalan walaupun lambat. Berjalan di tempat itu tidak mau mencoba hal baru, terus pasrah dengan keadaan begitu ya, tidak mau mengeksplor diri, itu akan berbeda. Apalagi kalian memang di masa aktif-aktifnya sekali begitu ya. Nah, lalu Ibu nih mau bertanya ke Salsa nih. Iya, Bu. Nanti kan ini akan digantikan ya Iya. saya. Iya. Udah habis. Lengser udah habis masa jabatannya. Nah, Ibu mau tahu, Ibu sebenarnya sudah tahu beberapa ya banyak kegiatan atau agenda Salsa di 1 tahun kebelakangan ini yang sudah dilakukan begitu. Iya. Nah, mungkin sahabat podcast bisa untuk diingatkan kembali apa agenda-agenda Salsa yang telah dilakukan selama 1 tahun kebelakang ini. Oke, jadi agenda saya sebagai ketua umum itu sebenarnya sangat sedikit gitu Bu, untuk dilihat dari di buku program kerja gitu Bu ya. Itu tuh hanya ada sekitar 5 program kerja, yaitu Rakerpim, rapat kepemimpinan, dan alhamdulillahnya sudah berjalan di awal-awal periode. Dan yang kedua rapat intens tiap bulannya, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Ya. Terus juga program saya lupa nih ngeblank nih. Oke. Iya. Jadi itu Bu, 2 program yang memang inti di program saya. Tapi untuk program-program besar alhamdulillah saya sendiri sudah bisa menghandle teman-teman untuk bisa aktif di suatu kegiatan, kayak misalkan kemarin ada Taruna Melati. Memang bukan saya ketua panitianya, cuman kan saya yang bertanggung jawab sebagai ketua umum gitu. Iya. Jadi saya menghandle teman-teman untuk bisalah lebih aktif lagi gitu Bu. Iya, biar ikut aktif dan juga partisipatif Iya, gitu ya. benar, Bu. Oke. Nah, harapan Salsa ini nanti kepada ketua umum yang akan terpilih hitungan hari ya. Oke. Sekarang udah Iya, lagi sisa 3 hari, 3-4 iya. lagi 3 hari apa harapannya? Kalau harapan saya sendiri untuk ketua umum selanjutnya itu semoga ketua umum selanjutnya bisa mengemban amanah selama satu tahun periode ini. Terus semoga bisa menjalankan amanahnya dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh. Terus juga bisa melahirkan hal-hal baru, walaupun itu hal-hal kecil tapi membawa perubahan yang besar di kemudian harinya. Terus juga bisa mengajak teman-temannya lah, untuk teman-teman khususnya di SMA Muhammadiyah ini untuk lebih aktif lagi, menjadi manusia yang lebih aktif lagi lah gitu, lebih progresif lagi gitu. Iya. Itu sih impian, sedikit impian saya yang belum tercapai mungkin di periode ini gitu. Oke, bisa mungkin kalau menurut Nana apa harapannya nih nanti untuk ketua umum yang sebentar lagi akan terpilih? Oke, keinginan saya untuk ketua umum yang akan terpilih besok, semoga dia bisa mengemban amanah menjadi ketua umum itu dengan sepenuh hati gitu Bu, selalu menjalankan tugas-tugasnya gitu sesuai dengan gininya ya Kak ya, sesuai dengan programnya Tugas-tugasnya, gitu. programnya. Tidak melenceng dari nama IPM dan selalu membanggakan sekolah kita. Oke, wah, luar biasa. Memang harapan kita semua itu ya agar ketua umum nanti yang terpilih seperti yang kata Salsa menjalankan tugasnya sebagai ketua umum itu dengan ikhlas begitu ya, terus dengan hati yang tenang, lalu program-programnya bisa berjalan semua, bisa membanggakan sekolah juga, dan bisa membuat kita ini menjadi progres ya, biar
siswa-siswa juga atau anak-anak yang lainnya juga bisa aktif dan ikut berpartisipatif dalam kegiatan-kegiatan nanti yang sekiranya akan menjadi program dari ketua umum kita yang baru begitu. Nah, kalau harapan Nana ini untuk terlaksananya di tanggal 4 dan 5 ini seperti apa? Semoga musyawarah 3 kali ini berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin itu keinginan saya. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan-hambatan lainnya. Oke, semoga berjalan dengan lancar sesuai sama sudah dibuat ya struktur susunan acaranya. Semoga berjalan dengan lancar. Lalu juga antusiasnya juga luar biasa karena ini persiapannya sudah 85% ya. Jadi sisanya itu semangatnya dikawal baik-baik agar ini juga nggak sabar ya menunggu siapa ini yang terpilih seperti tadi yang Salsa bilang kriterianya sudah disebutkan. Pertama dari agamanya dilihat, terus habis itu kemampuan leadershipnya gitu ya. Nah, semoga harapan-harapan kita nanti yang kita gantungkan kepada ketua IPM kita kawal bersama-sama. Jadi kita juga ikut bekerja sama nih membantu. Jadi jangan hanya harapan kita A B C D tapi kita tidak ikut membantu begitu ya. Jadi harus bekerja sama untuk nama baik IPM dan juga nama baik sekolah gitu. Nah, ini nih yang terakhir untuk Salsa nih yang terakhir. Bagaimana kesan dan pesannya selama jadi ketua umum ini di 1 tahun ke belakang ini? Oke. Kalau kesan pesan sih sangat berkesan Bu ya. Selama saya menjabat sebagai seorang ketua umum, dimulai dari saya menjadi ketua, mulai dari ketua bidang gitu, ketua bidang kader waktu 2 tahun yang lalu, terus dipilih menjadi seorang ketua umum, itu sangat membuat saya sedikit agak kaget juga gitu Bu, agak kaget juga. Oh, ternyata seperti ini ya menjadi seorang ketua gitu. Terus kesan pertama saya adalah yang pertama capek pastinya lah Bu ya kan Bu. Pastinya kayak gitu, kayak capeknya itu bukan dari fisiknya Bu, tapi dari pikirannya gitu, karena mungkin karena nggak terbiasa kan Bu, nggak pernah jadi ketua juga. Saya dari SMP pun nggak pernah menjatuhkan diri ke bidang perorganisasian gitu, baru kali ini, dan saya bersyukur banget saya bisa hadir di tengah-tengah IPM bahkan menjadi seorang ketua gitu. Jadi saya bisa belajar dari sini, bisa belajar kerja sama tim, dan saya juga melihat pengalaman teman-teman atau kakak kelas yang sudah kuliah, mereka bilang kerja tim dimulai dari SMA itu penting banget gitu, biar nggak kaget waktu kuliah gitu. Jadi saya ngerasa bersyukur banget 2 tahun ini saya bisa berjalan di IPM gitu dengan rasa letih saya, dengan capek saya, dengan 1000 keluh kesah saya, tapi suatu saat nanti saya akan mendapatkan hasil, dan saya yakin itu Bu, kalau misalkan suatu saat nanti setelah saya lulus, ilmu yang saya dapatkan, ilmu lelah saya di masa SMA ini akan sangat-sangat berguna di saat saya kuliah nanti gitu. Iya, wow, mantep. Pasti apa yang kita lakukan itu, hal-hal baik yang kita lakukan itu kita akan menuai sendiri nanti dampak positifnya gitu ya. Nah, sahabat podcast, tadi kita telah mendengarkan nih bincang-bincang sama Salsa dan sama Nana. Kita doakan semua agar nanti musren yang ketiga yang akan dilaksanakan tanggal 4 dan 5 Maret 2023 itu berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala, berjalan sesuai dengan runtutan acara yang telah disiapkan oleh panitia. Lalu kita juga mendoakan bersama-sama berdoa bersama-sama agar nanti ketua umum yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik sebagai ketua umum dan memberikan dampak positif dan progres terhadap kita semua begitu ya. Dan tugas kita semua mengawal bersama-sama, bekerja sama agar terciptanya suatu lingkungan yang kondusif untuk kita bisa mengeksplor diri begitu ya, dan kita makin kompak ke depannya. Oke, ada lagi yang mungkin ada yang mau ditambahkan?
sudah ya, Oke, cukup sudah Ingki. cukup aja, Bu. Iya, Sampai cukup. sekian. Iya, jadi kita sudah menangkap informasi-informasi dari Salsa dan juga Nana. Oke, sahabat podcast, ini mungkin podcastnya sedikit lebih singkat ya, karena emang informasi-informasi penting telah tersampaikan dengan baik. Tugas kita bersama adalah mengawal untuk kesuksesan acara di tanggal 4 dan di tanggal 5. Nah, juga Ibu pesan kepada kalian dijaga kesehatannya, karena Bu, insya Allah. sempet drop ya, Iya, karena kemarin kecapean. sempet drop. Jadi insya Allah dijaga kesehatannya dan kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan di tanggal 4 dan 5 nanti. Oke, sahabat podcast Mamuda Raja, terima kasih telah menyaksikan podcast pada episode ke-24 ini. Semoga sahabat podcast juga dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam kami. warahmatullahi wabarakatuh.